Dasar sunyi senyap di wilayah muamalah, sehingga umat Islam hari ini tidak bisa memiliki kekuatan yang hebat, punya keinginan hanya bisa demo, punya keinginan hanya bisa ramai-ramai di tempat-tempat yang tidak memasuki mekanisme yang hari ini gampang kumpul susah baris. Kalau disuruh kumpul begitu cepat, tapi disuruh baris susah. Kalau baris ada komandannya, ada komandonya, jelas. Tetapi kalau kumpul komandannya tidak ada, kadang-kadang komandonya pun tidak jelas. Mari kita rapatkan barisan, mari kita buat suatu komando untuk memperjuangkan ijul Islam di negara kita Indonesia. Kemudian juga perlu kami sampaikan tentang persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga, terutama internal umat Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah. Karena kita tahu la Islam illa bil quwwah, wa la quwwata illa bil jamaah, wa la jama'ata illa bil imarah, wa la imarata illa bil tauhid. Kemarin Forkopimda Provinsi Jawa Barat sudah mengadakan rapat. Di saat rapat tentang Covid, ada pembahasan dari Polda Jabar. Polda Jabar diberikan instruksi oleh pakar kejadian yang kita tahu di televisi, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, kami mohon kepada seluruh masyarakat, seluruh para kiai, mari kita saling menjaga diri, jaga ulama, jaga kiai, jaga ajian oleh kita dan aparat. Pak Kapolres, Pak Kapolda sudah menginstruksikan kepada Polres dan yang lain termasuk Mitra Babinsa dan Pangdam Jaya pun untuk menjaga kiai dan menjaga ulama khususnya di Jawa Barat. Kita tahu kiai itu adalah manula. Pak Kiai yang akan ceramah hari ini yang terkenal dengan UAS adalah manula alias manusia yang langka. Dibuktikan kalau seorang kiai wafat belum tentu ada gantinya 20-30 tahun yang akan datang, kecuali Miftahul Huda II. Tapi kalau pejabat yang mau habis, yang meninggal belum habis pun sudah banyak yang deklarasi ingin menjadi gubernur, sudah banyak yang deklarasi untuk menjadi presiden dan bupati yang lainnya. Oleh karena itu mari kita doakan mudah-mudahan beliau Kiai Haji Abdus Somad sehat dan panjang umur. Jaga persatuan di antara kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita Profesor Haji Abdus Somad LCMA. Takbir! Takbir! 3 jam kita siap untuk mendengarkan tausiah beliau. Kiranya Tuan Guru menyampaikan dan di ujung bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para santri karena kerinduan mereka kepada Tuan Guru. Satu kali lagi kita takbir, Allahu Akbar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana? Nikmat terbesar bisa berkumpul bersama para ulama di tengah majelis ilmu, di tempat orang-orang soleh. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat untuk dia, karena dialah kita bisa bersaudara dari Pulau Sumatera nun jauh di sana sampai ke Ciamis, mengandung 9 bulan 10 hari ibu kita dengan suku berbeda, warna kulit dan bahasa, tapi disatukan oleh namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati
Kiai Haji Agus Malik, tadi disebut Primus. Yang kedua, Ketua Yayasan Kiai Haji Nono Hanafi. Kemudian kebanggaan kita Kiai Haji tapi bisa jadi wakil gubernur, sudah didoakan untuk jadi presiden. Kiai Haji Rushanul Ulum. Kemudian Kiai Haji Sarif Hidayat, Kiai Haji Saiful Uyud, Kiai Haji Profesor Dr. Yani Fadil Ainus Saksi, para ajengan, para kiai, alim ulama, muslimin muslimat, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita santri berprestasi. Ustaz Somad tidak boleh ceramah di luar tema. Santri berprestasi. Mana dia santri yang berprestasi itu? Ada di hadapan Ustaz Abdul. Mereka dibentuk dengan cara yang luar biasa dan itu hanya ada di Indonesia. Dari mulai bangun tidurnya. Saya tadi malam dari Banjar, perjalanan panjang, lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka begitu sampai langsung terkapar, bukan terpapar. Tapi kemudian terbangun di tengah malam karena suara santri berprestasi sedang mengumandangkan ayat-ayat Allah. Sekarang kita berhadapan dengan orang yang dikatakan berprestasi, IQ-nya 4. Bukan IQ 4. Indeks prestasinya 4, IQ-nya hebat, katanya cerdas, juara kelas, bangun jam 7.30. Bukan berprestasi. Mengapa mereka dikatakan berprestasi? Mereka berprestasi bukan karena prestasinya di kampus, di kelas, di lokal. Mereka berprestasi yang pertama melawan dirinya sendiri, melawan ngantuknya, melawan tidurnya. Kalau matanya saja tidak dapat dia lawan, apalagi Belanda dan Jepang. Mereka berprestasi. Kenapa? Wa minal laili fatahajjad. Berat bunyi kalimatnya. Tahajjud, lawan kantukmu, lawan tidurmu, lawan matamu. Dan mereka berhasil melawan itu semua. Mereka berprestasi. Sama seperti lagu dulu, bangun tidur terus mandi. Mereka mandi, mereka segar. Sejak dulu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang baru dipelajari orang barat. Mereka mengajarkan terapi mandi subuh dengan air dingin, segar bugar. Mana buktinya? Sudah beberapa kata sambutan, tidak ada satupun yang menunduk tertidur. Matanya segar bugar. Mereka berprestasi, tubuhnya bersih, badannya sehat. Mereka adalah dalam pemimpin-pemimpin masa depan. Menjelang azan subuh, setelah mereka bangun, mandi, gosok gigi, segar, mereka baca Quran. Menjelang azan subuh, mereka bersolawat, berganti-gantian melantunkan solawat. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka melanjutkan istighfar, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lama azab itu turun, ingin diturunkan malaikat ke bumi ini. Kenapa azab tidak jadi turun? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka masih tetap beristighfar. Setelah itu mereka tetap sarapan. Tapi kalau tidak sarapan, mereka tidak bisa masuk pelajaran ke kepala mereka. Sesuai isi kepala dengan isi perut. Di sini perut, di sini kepala. Jangan sampai di sini kepala, di sini juga perut. Lalu kemudian setelah itu mestinya hari ini mereka masuk kelas, tapi mereka rela mengorbankan kelas mereka
karena kedatangan ujian akhir semester. Karena semua isi ceramah ini insya Allah akan masuk ujian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mereka bukan berprestasi lalu kemudian disematkan titel, lalu kemudian mereka dianggap mahasiswa yang luar biasa S1, S2, S3, tapi mereka berprestasi dari mulai zahir, batin, bukunya diperiksa. Azfaraka kukumu inna syaitana yaq'udu ma tala minha. Saya masih ingat dulu di pesantren itu semua diperiksa, dari mulai rambut sampai gigi sampai semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mohon maaf, Ustaz Abdul Somad tadi sholatnya di rumah Kiai, tetap berjamaah kami, karena kalau kami masuk masjid, masuknya cepat ke masjid, cuman keluar dari masjid ini yang lama. Banyak jebakan-jebakan Batman. Santrinya sayang semua sama Ustaz, semua ingin bersalaman, semua ingin mengambil barokah-barokah para ulama, para kiai, para ajunan. Mereka adalah yang dididik untuk memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berprestasi luar biasa. Jadi apa standar prestasi menurut pesantren Miftahul Huda 2? Prestasi adalah ketika mampu mengendalikan diri sendiri. Itulah prestasi. Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya bangun pagi? Berapa orang tua yang sanggup membangunkan anaknya untuk mandi pagi? Berapa orang tua yang sanggup mengajarkan anaknya untuk bersolawat, untuk berzikir, untuk beristighfar sebelum azan subuh? Sulit orang tua melakukan itu. Tapi ketika dia serahkan anaknya ke pesantren, anaknya mendapat label santri, maka mereka mengamalkan itu 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun lamanya. Setelah keluar mereka dari pesantren ini, mereka adalah orang-orang yang mandiri, mandi sendiri, mandiri. Mereka tidak perlu lagi dibangunkan, karena mereka adalah orang-orang yang Allah bisa karena biasa. Mereka terbiasa, pakaiannya putih bersih, pecinya ada yang hitam, ada yang putih. Mereka adalah anak-anak yang terdidik luar biasa. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Miftahul 2 sebelum tanggal penutupan berikutnya. Jangan lupa potong videonya, upload ke Instagram, ke YouTube, subscribe, like, and share. Nah, setelah mereka berhasil di pesantren selama 6 tahun lamanya, zahir batin mereka sehat, kepala mereka diisi dengan nahu, sharaf, mantik, ma'ani, bayan, balaghah, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasah. Diisi pula dengan ulumul hadis, mustalahul hadis, rijalul hadis, muskilul hadis, mukhtaliful hadis. Diisi pula kepalanya dengan arud qawafi, diisi kepalanya dengan tajwid, tahsin Al-Qur'annya, hafalannya luar biasa. Lalu kemudian ada pula tafsir wa ulumul Qur'an. Maka setelah itu silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang karena kau tahu di mana letak sarang. Silakan mau jadi apa? Anak-anakku sekarang lihat ke depan, kau mau jadi apa? Silakan, tinggal pilih saja. Oh, saya mau sibuk di bidang tarbiyah. Ikut jejak Kiai Haji Agus Malik di bidang tarbiyah. Saya sibuk di bidang harakah. Ikut gerakan Kiai Haji Nonom Hanafi, harakah menggerakkan jamaah. Saya mau sibuk di bidang siasah. Tinggal ikut jejak Kiai Haji Uu Rujhanul Ulum di bidang siasah. Mereka tidak pernah kelahi, tidak pernah Kiai Uu mengatakan ngapain sibuk di pesantren aja, mesti sibuk di siasah. Dan Kiai Agus Malik juga tidak berkata ngapain jadi kiai cuma sibuk di siasah. Mereka berbeda jalan, tapi tujuan mereka adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka
matlubi, yang kumaksud dalam hidup ini adalah Engkau ya Allah, dan ridhamu lah yang kucari. Kalau sudah dapat ridha Allah, surga sudah pasti di tangan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada di antara santri ini yang akan menjadi tentara. Nampaknya enggak banyak yang mau. Tapi kalian mesti ada yang jadi tentara, anakku. Supaya apa? Supaya ketika aku yang ceramah, kalian yang mengawal, sehingga yang gila-gila jadi waras. Oh, kalau begitu Ustaz Abdul Somad menyepelekan brigade santri. Tidak. Ini adalah anak-anak muda yang luar biasa. Harus ada di antara anakku yang jadi polisi. Harus ada di antara anakku yang menjadi dokter spesialis. Banyak yang mau. Dari bunyi aminnya kelihatan. Tapi pesantren tetap tidak kalian tinggalkan. Dokter spesialis punya tempat praktek hebat, tapi juga punya pondok pesantren. Setuju? Malahan dokter spesialis itu pesantren yang luar biasa. Tahfizul Quran, yatim piatu, fakir miskin, gratis semuanya. Siapa yang tidak senang? Impian masa depan. Waktu kalian punya pondok pesantren, kalian jadi polisi, kalian jadi tentara, kalian jadi pengacara, kalian jadi hakim agung, kalian menjadi dokter, kalian punya rumah sakit. Ketika itu Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi saya tidak sedih. Sebab apa? Sebab pahala kalian mengalir ke makam Abdul Somad. Inilah namanya multi level marketing. Bukan 5%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 10%. Saya tidak dapat aliran pahalanya 50%. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Abdul Somad dapat 100%. Nampaknya banyak yang enggak setuju. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya ucapan ini akan terjadi pada diri kalian. Di saat itu barulah kalian ingat, oh, ini yang disampaikan Abdul Somad beberapa tahun yang lalu untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah, kata kalian. Nanti gajah umurnya sama dengan manusia, matinya 60-70 tahun. Tapi gajah begitu lahir sempoyongan, tegak berdiri, langsung lompat bisa lari. Tapi manusia tidak begitu. Dia mesti merangkak, dia mesti belajar duduk, dia mesti belajar berdiri. Setelah itu baru berlari. Proses manusia lambat. Mengapa manusia lambat? Karena dia mesti diisi dengan ilmu pengetahuan, mesti diisi dengan akhlakul karimah. Di pesantren inilah kalian dididik. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Junaid Al-Baghdadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai mati tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahwa nanti kalian belajar fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Hambali, enggak masalah, karena kalian sudah kuat dalam bidang mazhab Syafi'i. Diawali dari matan takrib, lalu kemudian Fathul Qarib, lalu kemudian naik kepada I'anatul Talibin, lalu kemudian kalian selesaikan Mahalli. Setelah itu baca kitab-kitab besar, lalu kemudian setelah itu bisa membaca kitab 4 mazhab, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Imam Ibnu Rushd. Lalu kemudian membaca fikih mazhab yang lain. Gak apa-apa untuk muqaranah, perbandingan. Itu adalah kekayaan fikih. Tapi kalian sudah punya pegangan. Kalian seperti pokok kayu, akarnya tunggal, menghujam ke bumi, tapi pucuknya ke atas. Kalian akan dikenal sepanjang zaman. Kalian akan menjadi pemimpin negeri ini, insyaallah. Amin. Tapi setelah Kiai Bubu, karena tadi sudah didoakan Kiai Tono, setelah beliau 2 periode baru aku. Gak ada yang mengaminkan.
Aminnya sir Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada benteng yang bisa menyelamatkan anak-anak muda ini dari narkoba, dari ngelem, LGBT, pacaran. Benteng terakhir adalah benteng pondok pesantren. Mau suka nggak suka, mau setuju nggak setuju dengan saya, terserah. Wahai pakar-pakar pendidikan, wahai yang hebat-hebat dengan teori pendidikan, siapa yang bisa menyelamatkan anak kalian dari sabu-sabu, dari khamar, dari seks bebas, dari LGBT? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali pondok pesantren. Betul? Pakar-pakar pendidikan yang hebat-hebat itu ceramah ke sana kemari, memberikan seminar, lokakarya. Apa yang terjadi? Anaknya cabut, pacaran, pakai sabu-sabu, inek, mabuk, zina. Siapa yang bisa menjaga mereka? Yang bisa menjaganya adalah kiai. Yang ada bisa menjaganya ibu nyai. Yang bisa menjaganya adalah guru-guru di pondok pesantren. Ya Allah, balas kebaikan para kiai, sehatkan badan mereka, panjangkan umur mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Aset bangsa sebanyak ini, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Berapa banyak anak-anak yang berprestasi, ganteng, luar biasa, ternyata homo. Berapa banyak yang nampaknya hebat, artis terkenal, ketangkap pakai sabu-sabu, narkoba, sakau, mati overdosis. Tapi santri-santri Masya Allah, lembut, ganteng, berselawat. Sebelum Ustaz Somad keluar, mereka sudah melantunkan Qamarun, Qamarun, Qamarun sinnan Nabi, Qamarun, ya wajamil, wajamil, wajamil sinnan Nabi, wajamil. Suaranya bagus, wajahnya ganteng, betapa senang calon-calon mertua. Kalau orang tua sudah pasti senang. Makanya nanti kalau ada anak-anak muda ini, nasib baik anak saya laki-laki. Kalau nasib anak saya perempuan, saya pilih salah satu jadi menantu saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anak-anak yang ganteng, yang bersih, yang suci ini, good, bagus, look dilihat, good looking, enak dilihat. Bukan radikal. Takbir. Masalah tenaganya jangan ditanya lagi, jalan kaki sampai ke Jakarta dia kuat. Kalau nggak percaya aja lagi. Mereka ini kuat semua. Abdul Somad aja yang pandai ceramah, yang katanya gagah perkasa, kuat tenaganya. Mana? Mereka sudah terbukti. Saya melihat di televisi secara nyata, meleleh air mata saya melihat mereka berjalan, datang orang kampung membawakan minuman, makanan, mensupport mereka. Akhirnya begitu mereka sampai di Monas, disambut dengan gegap gempita. Takbir. Kami di Pulau Sumatera, nun jauh di sana, menonton di televisi, melihat mereka berjalan sampai akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Di peluh hari terlintas di pikiran saya, mungkinkah aku bisa berjumpa dengan mereka? Allah menyambut doa itu hari ini dipertemukan Allah. Allahu Akbar. Ada rasa di dalam lubuk hati paling dalam yang kecil. Aku ingin jumpa dengan mereka, aku ingin bersalaman dengan mereka, dikabulkan Allah di musim Covid. Yang katanya nggak mungkin bisa keluar kota, yang katanya nggak mungkin bisa ketemu, yang katanya nggak mungkin, tapi Allah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Hari ini Allah mau membuktikan, hai Abdul Somad, semua manusia mengatakan tidak, tapi kalau Allah berkata iya, maka
Itu diajarkan di kepala santri. Santri-santri diajarkan demikian. La ijtama'atil ummatu, berkumpul semua umat ala ayyadurruka bi syai'in, ingin memudaratkanmu. Semua umat di dunia ingin berkumpul memudaratkanmu. La yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Tidak akan terjadi kalau tidak ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat, wa jaffatis suhuf, tinta sudah terangkat, pena sudah terangkat, kertas-kertas takdir sudah kering, kematian sudah di tangan kuasa Allah. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in. Itu kan yang ada dalam kepala kiai, yang ada dalam hati santri, maka mereka bisa berjalan sejauh itu. Saya melihat di Google Map aja capek. Saya tulis Ciamis ke Jakarta, enter. Beloknya banyak sekali. Berapa jam baru sampai? 4 jam sekian menit. Mereka bisa. Ternyata punya kekuatan. Kekuatan itu datang dari mana? La haula wa la quwata illa billah. Saya sebetulnya tidak layak menceramahi anak-anakku sekalian. Andai dibuat peraturan di depan pintu gerbang, yang boleh ceramah di Miftahul Huda 2 hanya yang pernah jalan kaki dari Jakarta ke Ciamis. Untung itu gak ditulis itu. Yang boleh ceramah di sini hanya yang lulus fit and proper test. Saya datang kemarin cuma tapi mereka tidak sombong, mereka tidak angkuh, mereka menerima siapapun yang datang. Abdul Somad yang datang pakai mobil silakan ceramah. Abdul Somad yang gak kuat jalan kaki silakan ceramah. Mereka punya prestasi tapi tidak angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Kenapa mereka tidak sombong? Karena mereka dididik oleh para kiai. Tadi pagi waktu mau makan, Ustaz Abdul Somad silakan sarapan, saya ambil piring. Santri-santri duduk di samping meja makan. Pas saya mau ngambil sop, saya mau senyum ke mereka, mereka nunduk. Saya mau senyum, nunduk. Gimana saya mau senyum? Oh, ternyata setiap setengah jam ganti mikrofon. Hebatnya Miftahul Huda 2. Setiap 30 menit ganti mikrofon. Tidak hanya ganteng, tidak hanya kuat fisik kakinya, tapi juga mapan secara ekonomi. Gimana mau buat pesantren besar, businya deril kereta api? Berapa rel yang hilang ini? Oleh sebab itu, ini santriwan-santriwati ini nanti akan menjadi entrepreneur. Cita-cita mereka tinggi, setinggi bintang di langit, tapi kaki mereka tetap injak ke bumi. Sebab kalau kakinya injak ke bumi itu hantu. Mereka adalah cita-citanya luar biasa. Ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pedagang tahu tempe. Gak banyak yang mengaminkan. Memang dia pedagang tahu tempe, tapi ekspor-impor 5 kontainer sehari ke Jepang. Tadi pas bilang tahu tempe, pas 1 hari 5 kontainer ke Jepang. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, cita-citanya mesti tinggi. Ini pas ditanya, nah cita-citanya mau jadi apa? PNS. PNS cuma 2 juta sebulan.
Ustaz Somad mentang-mentang udah keluar dari PNS. Ya, bukan itu. Banyak orang sekarang standar berhasilnya kalau sudah PNS. Anaknya di mana sekarang? Alhamdulillah sudah tamat dari ITB. Udah PNS? Belum. Misalnya ada dua anak muda mau meminang anak gadis. Calon mertuanya nanya, yang mana yang PNS? Yang ini. Yang ini masih ya wira swasta. Kira-kira yang diterima wira swasta atau PNS? Tuh ngaku. Kalau semua mau jadi PNS, gimana alam kita akan terjaga, terpelihara? Maka mesti lahir entrepreneur dari Pondok Pesantren Miftahul Huda 2. Nanti saya akan ketemu dengan alumni Miftahul Huda 2, tiba-tiba datang ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu dari mana? Dari Ciamis. Alumni Miftahul Huda 2. Iya betul Pak Ustaz. Mau apa nih? Mau mengembangkan karamba ikan Pak Ustaz. Ikan apa? Ikan paus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ke depan sumber daya alam Indonesia yang gemah ripah lojenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, ini mesti dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya itu adalah anak-anak pesantren. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, dan takut kepada Allah. Syaratnya cuma dua, iman kepada Allah dan takut kepada Allah, maka Allah akan berikan dua. La fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pondok pesantren tetap tumbuh, yang memperbaiki di bidang siasah politik tetap ada di antara anak-anak ini yang menjadi bupati, wali kota, wakil gubernur, menteri, presiden, menteri BUMN, menteri luar negeri, dan semuanya. Amin. Koordinasinya akan terjalin dengan baik, maka menjadi santri bukan kehinaan. Menjadi santri adalah prestasi luar biasa. Jangan ketika di pesantren merasa dibuang orang tua. Saya tidak mau itu terjadi pada anakku. Jangan nanti sore-sore duduk di bawah pohon bambu. Sampai hati ayah membuang aku ke pesantren. Duduk sore-sore, mulutnya terbuka. Bukan cuma lalat yang masuk, hantu pun masuk. Kerasukan, bebeki. Tapi insya Allah semuanya tenang, semuanya betah di pesantren. Semuanya tahan kuat di pesantren. Pesantren zaman sekarang gak seperti di pesantren zaman Ustaz Abdul Somad dulu. Dulu Ustaz Abdul Somad di pesantren kurang gizi. Banyak teman-teman Ustaz Somad dulu ketika sholat sujud yang pertama sekaligus sujud terakhir. Gak bangun-bangun, tidur. Tapi anak-anak pesantren Miftahul Huda sehat-sehat semua. Dulu teman-teman Ustaz Abdul Somad malam baru boleh tidur jam 11. Jadi habis sholat isya itu semua harus baca buku. Wow, teman-teman Ustaz Somad bawa kamus al-mujid wal rupanya untuk bantal. Tapi santriwan-santriwati di Miftahul Huda, miftah, kuncinya aja sebesar ini, apalagi surganya. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. 2040 reuni akbar alumni Miftahul 2 internasional. Ketika itu sudah ada yang jadi duta besar di Rusia, ada yang jadi menteri luar negeri, ada yang jadi dokter spesialis. Hadirlah mereka. Tablik akbar, reuni akbar alumni Miftahul Huda 2, penceramah Abdul Somad LCM. Sebagian sudah meninggal, sebagian sudah meninggal. Abdul Somad masih hidup.
Ada kebanggaan luar biasa. Kenapa? Ternyata anak-anakku yang dulu, yang lucu, yang lugu, sehari ini dia sudah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Disitulah baru kita bangga melihat kebanggaan seorang kiai, seorang guru, seorang wali kelas. Bukan rumahnya yang besar, bukan mobilnya yang mewah, bukan jabatannya yang tinggi, karena mereka tak ada pernah punya ingin jabatan. Tapi ketika melihat murid-murid mereka berhasil. Ustaz Somad ketika ceramah di salah satu pulau di Riau, pelatihan, sampai di pulau itu ada satu laki-laki lihat terus. Pas lihat sekali, dia lihat lagi. Lihat sekali, lihat lagi. Pas lihat lagi, dia senyum. Wih, jangan-jangan di hombre. Gak berapa lama dia mendekat. Anak muda ganteng itu mendekat. Dia tanya, Ustaz masih ingat dengan saya? Enggak. Saya mahasiswa Ustaz. Apa yang di sini? Saya PNS baru lulus dan sekarang ditugaskan di sini. Ada kebahagiaan, kebanggaan yang tak bisa dibayar dengan apapun anakku. Maka tunjukkan prestasi kalian. Ayah ibu yang melahirkan kalian 9 bulan 10 hari lamanya. Di Ciamis mengandung masih 9 bulan. Di tempat lain 4 bulan. Disusukannya kalian 2 tahun anakku. Meregang nyawa dia melahirkan kalian. Di Ciamis melahirkan masih meregang nyawa. Di tempat lain udah bersin lahir. Apa yang diinginkan ayah ibu kalian? Melepuh kulitnya kena matahari demi kalian bisa sekolah. Apa yang diinginkannya dari kalian? Mereka tidak minta apa-apa. Apa ada ibu-ibu santri ini yang mendoktrin anaknya? Kamu sudah sekolahkan di pesantren, nanti kalau belikan mama gelang emas sebesar rantai sepeda. Tidak ada, mereka minta macam-macam. Yang mereka inginkan hanya kalian menjadi anak yang berprestasi, berbakti kepada orang tua. Andai kami mati, kami gak minta apa-apa nak. Kami cuma minta kalian di tengah malam bangun tahajud dan berdoa. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Siap? 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 Insya Allah. Masya Allah. Ingat, sudah janji semua dengan Ustaz. Jangan ada dusta di antara kita. So sweet. Saya senang ceramah di pesantren itu. Saya jadi muda lagi. Jadi sekarang ini saya tidak merasa 43 tahun. Saya merasa jadi ya santri latihan pidato. Tapi kalau ceramah di panti jompo itu memang nangis bawah. Kalau ceramah takziah itu memang. Tapi kalau ceramah dulu kan begitu latihan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nashkurullah wa jalla alladzi qad a'tana fursatan thaminatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Ya, hafal terus cepat-cepat. Soalnya kalau pelan grogi hafalannya hilang. Latihan. Pramuka tetap aktif. Pas hari-hari libur, hari-hari Sabtu, hari Ahad itu dulu di pesantren boleh izin keluar sama security, sama satpam, boleh keluar izin. Nah, biasanya untuk menghadapi izin itu saya disuruh karena saya agak berani daripada yang lain. Man. Dulu mereka nggak manggil Ustaz, man aja. Security, Pak Satpam, kami boleh izin keluar sebentar. Oh nggak boleh. Sebentar aja Pak. Ayolah keluar. Cuman berteman mesti dengan kawan sahabat yang baik-baik. Jangan berteman yang enggak baik. Ustaz dulu sebetulnya baik, cuman teman kurang baik. Ustaz baik, teman kurang baik, ngajak cabut. Ustaz enggak mau, cuman karena godaannya kuat akhirnya. Man, ayo kita cabut. Oh enggak. Ayolah, yang satu ngajak. Ayolah. Ah enggak, aku enggak mau cabut. Bencong. Begitu kuatnya pergaulan. Tapi kalau di pesantren insya Allah baik-baik semua. Kalaupun ada yang nakal-nakal preman, ya preman syariat.
Allahu Akbar. Tapi kalau di luar sana, kenakalannya sudah di luar syariat Islam, kenakalannya pergaulan bebas. Kalau di sini mana ada yang pacaran? Ada tembok Berlin di antara kita, Beb. Gak mungkin ketemu. Mau ngintip-ngintip juga gak bisa. Aduh, mana bisa? Mana bisa? Tinggi tembok. Paling-paling mau ngintip yang agak-agak ke depan sedikit. Paling-paling nanti bisa lihat pas mau keluar nyampe sendal. Betul. Kalian tetap terjaga di pesantren, terjaga zahirnya, terjaga batinnya, terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya, terjaga rambutnya. Kalau kita pergi ke pasar mau beli buah apel, buah jeruk, mau apel jeruk yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari lisut? Yang dibungkus plastik atau yang terbuka kena matahari? Yang dibungkus plastik, paham? Gak paham, banyak-banyak makan obat pencerdas otak. Mereka paham, tapi porsi kepala mereka sudah dihabiskan oleh matan al-ajurrumiyah. Mereka sudah dihabiskan oleh al-kawakibud durriyah. Mereka sudah dihabiskan oleh matan al-fiyah lengkap dengan syarah Ibnu Aqilnya. Sudah dihabiskan oleh kitab Tafsir Jalalain dengan syarah Sawinya. Sudah dihabiskan oleh Sahih Bukhari dengan Fathul Barinya. Sudah dihabiskan oleh Matan Arba'in dengan syarah Al-Fathul Mubin Bisyari Al-Bari'innya. Maka tak pernah terpikir untuk yang lain. Andai pun ada yang kirim surat, sudikah denganku? Nanti kan kupinang kau dengan bismillah. Inilah anak-anak muda yang berprestasi, insya Allah. Nanti setelah dia menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, raut wajahnya teduh bekas air wudhu, tahajudnya di tengah malam, masuk dia ke rumah sakit Ciamis membawa jarum suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin siratim mustaqim. Semua yang di ruang ICU itu sehat, minta pulang. Padahal semuanya selama ini stres, depresi, sampai mau mati. Begitu dokter spesialis yang alumni pesantren Miftahul Huda 2 itu datang, kedatangannya membawa rahmat, bukan membawa laknat. Tapi begitu datang dokter spesialis yang tidak tamat pesantren, yang tidak pernah belajar agama, yang rambutnya 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian, kukunya hitam semua, datang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Mana pasiennya? Mana? Yang sakit-sakit itu langsung sakaratul maut. Ini Abdul Somad ini dalilnya dari mana? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Siapa yang menurunkan ketenangan ke dalam hati pasien itu? Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Baru dipegang-pegangnya, belum disuntiknya udah sehat. Loh, kok saya sehat ya Bu Dokter? Karena sesungguhnya sehat itu datang dari Allah. Obat itu hanya sarana saja. Yang ngomong gitu siapa? Dokter. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Dokter yang ngomong sama saya, Ustaz Somad, saya ini bukan dokter spesialis, saya ini dokter umum Pak Ustaz, tapi pasien saya lebih banyak daripada dokter spesialis. Kok bisa gitu Pak Dokter? Karena sebenarnya jamaah itu sakitnya bukan sakit badan, tapi sakit jiwa. Jiwanya sakit, kering kerontang. Setelah diajak ngobrol, setelah diajak dialog, dibacakan zikir dan doa, dia langsung sehat. Loh, mobil pulang sudah siap? Oh, parkir. Saya sangka pesawat sudah manggil di Cengkareng. Penumpang Abdul Somad segera naik ke pesawat. Ting, 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 ting.
Habis tema yang pertama, santri berprestasi. Yang kedua, alam berseri. Santri berprestasi 45 menit. Tadi saya mulai jam 7.15, sekarang jam 8. Temanya 3. Pertama, santri berprestasi 45 menit, 1 mikrofon. Yang kedua, alam berseri. Apakah sesuai tema dengan keadaan pondok pesantren? Sesuai, alamnya berseri. Pohon-pohon kayu tidak ditumbang, tuh pohon durian belum berbuah. Durian tidak? Ini pula ada pohon bambu. Man qata'a sidrotan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, sungkurkan kepalanya ke dalam api neraka. Satu batang pohon kau potong, sungkurkan kepalanya dalam api neraka. Bagaimana kalau memotong pohonnya bukan 1 tapi 5 hektar? Gara-gara memotong pohon di atas gunung, maka akar pohon tidak menahan tanah. Ketika hujan lebat, banjir, longsor, hancur semua masyarakat mati. Tidak ada keseimbangan alam. Datanglah santriwan santriwati, mereka bukan cuma hafal kitab nahwu sorof mantik balaghi balaghah ma'ani bayan, tapi juga mereka menjaga keseimbangan alam. Ini anak-anak ganteng ini menjaga keseimbangan alam. Sudah ganteng, jaga keseimbangan alam, rajin menjaga alam, menanam pohon. Mata kita kalau melihat yang hijau-hijau ini menjadi sehat. Makanya di sini banyak hijau-hijau, sampai besi pun dicat hijau. Karpetnya pun hijau. Jangan-jangan karena Pak Wakil Gubernur warna hijau. Korbannya pun warna hijau. Nabi itu punya jubah. Setelah jubah di dalam, itu punya jubah lagi di luar, namanya burdah. Burdatun khadra. Burdah Nabi berwarna hijau. Dan nanti orang masuk surga itu pakai pakaian sutra, sundus istabrak khudrun, berwarna hijau. Makanya jangan heran kalau ulama kita sorbannya hijau, jubahnya hijau, burdahnya hijau. Dan memang kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggal tahun 505 Masehinya 1111. Kalau mau mata awet, banyak-banyak melihat warna hijau. Nah, lihat deh. Saya dulu percaya aja, orang yang ngomong ulama. Cuman anak zaman sekarang kan pasti dia mau logikanya apa? Banyak-banyak lihat warna hijau, pakai baju warna hijau, pakai jubah warna hijau, lihat alamnya hijau. Dalilnya guys, orang sekarang kan lagi gak percaya sama ulama, gak percaya. Tapi ternyata mereka sendiri yang membukakan rahasianya. Masya Allah, tabarakallah. Dokter-dokter kalau operasi pakai jubah, jubahnya warna. Kenapa dokter kalau operasi jubahnya warna hijau? Ternyata ketika dokter sedang mengoperasi membelah kulit, keluar darah berwarna, mana ada darah biru? Keluar darah berwarna merah. Mata kalau terlalu lama melihat warna merah, itu dia goyang, rusak konsentrasinya. Bayangkan kalau dokter di ruang operasi matanya nggak tajam, tiba-tiba salah potong, yang mau dipotong hidung rupanya kuping. Maka untuk menajamkan mata, dia lihat warna merah, segera dia lihat baju jubah kawannya berwarna hijau. Akhirnya orang zaman sekarang membuktikan benarnya sunnah Nabi tentang melihat warna hijau. Loh, tadi ceritanya kemana? Kok sudah kemana-mana nih warna hijau? Menjaga keseimbangan alam yang tetap hijau. Kiri hijau, kanan hijau. Jangan potong hutan, bakar hutan. Pondok pesantren sengaja atau tak sengaja sudah membantu dinas kehutanan.
Betul? Hai Bapak Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, kantor-kantor kehutanan, kami sudah mengendorse kalian gratis Pak. Kirim aja kemari beras. Pesantren tidak pernah minta apapun. Mereka hanya minta kepada Allah, karena Allah yang memberikan segala sesuatu. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah mau memberi, siapapun tidak bisa menghalangi. Cuman kadang orang menyangka pesantren ini cuman baca kitab, pesantren ini cuman baca hafal mahfuzat hadis Quran, pesantren tidak peduli alam. Pesantren amat sangat peduli alam, karena kalau alam tidak dijaga, air menjadi kotor. Kalau air sudah kotor, maka wudhu tidak sempurna. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa. Selesai, game is over. Maka santri, santriwan, santriwati menjaga keseimbangan alam. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah. Kalau kamu sudah mau mati, napasnya sudah satu-satu. Judul lagunya Menghitung Hari. Lagu yang kedua Setengah Napas Kuper. Wa fi yadihi fasilah, tapi di tanganmu masih ada bibit korma. Kau sudah mau mati nak, tapi di tanganmu ada bibit korma. Wal yughrisha, tanamkan. Untuk apa nanam korma? Kita sudah mau mati. Bukan kau yang akan memakan manisnya, bukan kau yang akan bernaung di bawah daunnya yang rimbun, tapi kau tetap dapat pahalanya. Kiai 38 tahun yang lalu menanam tanaman ini. Toh hari ini beliau sudah di alam barzakh. Tapi kalian yang berada di bawah pohon bambu, kalian yang berada di bawah pokok kayu, pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Untuk para kiai pendiri pondok pesantren pendahulu kita, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada spanduk tulisannya besar. One man, one tree. Satu orang menanam satu tanaman. Departemen Kehutanan. One man, one tree. Satu orang, satu pohon. Ini sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu. Andai kau mau mati, sudah hampir sakratul maut, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Kita disuruh menanam. Seandainya kita tinggal di negeri yang tropis, menanam tanaman tidak heran, tidak aneh. Tapi yang menyampaikan disuruh menanam ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah gurun pasir di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kering kerontang. Mudah-mudahan anakku semuanya dapat rezeki halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Lihat nanti anakku, di sana ada satu kebun korma yang ditanam dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini korma itu tetap hidup, tidak mati. Ketika itu Salman Al-Farisi dijanjikan oleh tuannya, Salman, aku akan memerdekakan engkau dengan syarat engkau tanam 300 batang korma, aku akan merdekakan engkau. Salman menanam korma 1 batang, 2 batang, lewat Nabi Muhammad SAW. Nabi bertanya, ada apa Salman? Aku menanam korma ya Rasulullah. Tuanku menjanjikan kalau aku tanam 300 batang, aku akan merdeka. Nabi ikut menolong Salman, dan hari ini kebun korma itu terus mati induknya, datang anaknya, mati anaknya, datang cucunya, mati cucunya, datang cicitnya, mati cicitnya. Aduh, entah apa lagi namanya. Tapi yang jelas sampai hari ini masih ada, bisa dimakan buahnya, disebut dengan korma Nabi. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma Nabi, tidak diganggu setan sampai sore dan tidak akan kena racun. Tidak kena racun, tidak diganggu setan. 7 butir waktu pagi. Siapa yang nggak percaya, silakan makan 7 butir, datang ke dukun santet, silakan santet.
Jadi Islam itu bukan cuma cerita neraka, Islam itu bukan cuma cerita sorga, tapi juga Islam menjaga kelestarian alam. Islam cerita tentang COVID. Masa iya? COVID kan baru datang belakangan, Pak Ustaz. Islam sudah cerita tentang COVID. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihim, jangan datang ke negeri itu. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri, di negeri itu ada suatu wabah, la takhruju firaran minhu, jangan lari keluar dari negeri itu. Itulah yang dikenal sekarang dengan PSBB. Kalau zaman Ustaz waktu kecil dulu, PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Nabi sudah cerita tentang COVID, pelayanan masyarakat ketika terjadi suatu wabah. Apa kata Nabi? Firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Ada yang pernah melihat COVID? Enggak, COVID hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Jangan dipakai mikroskop jadi kacamata. Nanti melihat hidung orang seperti terowongan Mina. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa melihat COVID. Makanya ada yang menantang COVID. Hari ini ada yang menantang COVID. Mana COVID? Biar saya makan pakai bakwan. Tapi Nabi mengajarkan firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari wabah penyakit seperti engkau lari dari seekor singa. Nabi sedang mengumpamakan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata, kuman, bakteri, wabah diserupakan dengan singa. Makanya tadi kita diajarkan pakai masker, menjaga protokol kesehatan. Ustaz Abdul Somad pun tetap jaga protokol. Mana tuh Ustaz ceramah nggak pakai masker? Makanya digantungkan terus dari tadi. Pakai masker kan nggak di dagu, Pak Ustaz, di mulut. Oke, kita pasang di mulut. Allah SWT. Baik. Oleh sebab itu maka jangan jadi fitnah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil covid. Ada fitnah baru di akhir zaman, fitnatil covid wa fitnatil medsos. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap santri-santri menjaga alam semesta tetap indah, nyaman dan hijau. Ya. Oleh sebab itu santri menjadi pelopor, agent of change, agen perubahan. Jadi yang selama ini tidak peduli dengan alam semesta, hantam saja, pantai saja, potong saja, sampai anak cucu tidak kenal hutan, tandus jadi gurun pasir. Nanti 200 tahun yang akan datang, orang akan berkata, wahai cucu-cucuku, di zaman dulu ada namanya hutan. Cucuku dulu ada namanya hewan, tapi sudah punah semua. Sudah namanya kelinci saurus. Tapi hari ini alhamdulillah kita tetap jaga. Kita tidak memotong pokok kayu sembarangan. Kalaupun dipotong ada yang hasil manfaatnya. Kalau tidak, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Tidak boleh buang limbah di air yang tidak mengalir. Ada kolam, empang tidak mengalir, ya bulu, bala, ya bulu, baulah. Buang air kecil dia di situ. Wah boleh. Kenapa? Karena kau sudah merusak alam. Tapi kalau dia mengalir, maka boleh. La yabulanna ahadukum fil juhri. Tidak boleh buang air kecil di lubang tanah. Pergi masuk ke hutan yang hijau rimbun, lihat kiri kanan gak ada orang, nampak ada lubang tanah, lalu kemudian maaf, beribu maaf, buang air kecil di lubang tanah. Boleh atau nggak boleh? La yabulanna. Ada taukid di sana. An-nahyi lit-tahrim. Nggak boleh buang air kecil di lubang tanah. Alasan dalam Hasyiah As-Sindi, Hasyiah As-Sindi syarah Sunan An-Nasai, apa kata beliau di sana? Kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Karena lubang tanah itu adalah masakinul jin. Ada jin yang ada di dalam. Bayangkan anak jin sedang walimah.
Tiba-tiba datang banjir bandang, angin puting beliung, twister, tsunami. Apa enggak ngamuk itu jin? Makanya banyak orang kerasukan gara-gara mengganggu rumah jin. Kenapa tidak boleh buang air kecil di lubang tanah? Rupanya di dalam lubang tanah itu ada hasyarat, semut-semut kecil, anai-anai, binatang-binatang kecil di dalam. Tiba-tiba datang air, buah tumpah. Mereka sedang pilkada. Habis baleho-baleho mereka. Rusak komputer-komputer KPU di dalam. Pernahkah orang berpikir tentang semut-semut kecil di dalam lubang tanah? Pernah? Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika pasukan Nabi Sulaiman akan lewat di tengah hutan, Nabi Sulaiman tahan, jangan lewat, jangan. Kenapa wahai Sulaiman? Aku mendengar panglima semut sedang berkata, ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang kamu, karena pasukan Sulaiman akan lewat. Kalau kekuasaan dipegang orang soleh, tidak ada semut yang teraniaya. Betul? Kalau santri yang menjadi wakil gubernur, maka tidak akan ada semut yang teraniaya. Betul? Makanya doa Kiai Nonom tadi jangan cuma sekedar wakil gubernur, tapi akan menjadi pemimpin Indonesia di masa akan datang. Setuju apa enggak setuju? Setuju apa enggak setuju? Bukan saya yang ngomong, Kiai Nonom. Ustadz Somad kata Kiai Nonom, tetaplah menjadi ustadz guru bangsa, ceramah kesana kemari. Ustadz Somad tetap di bidang dakwah, Kiai Nonom di bidang harakah, Kiai Agus tetap di bidang tarbiyah, Kiai Uu di bidang siasah. Semuanya bekerja sama, tidak saling menyalahkan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kami seperti main bola. Kiai Agus Malik tetap jaga gawang. Beliau tidak kemana-mana, dia menjaga gawang jangan sampai kebobolan. Tapi kemudian Kiai Nonom menjadi back menjaga, Abdul Somad menjadi strikernya menyerang ke depan. Ya kalau kena bully itu resiko striker, dibully, dicaci maki, ya nggak apa-apa. Baca aja di komen-komen di YouTube, komen-komen di Facebook, caci maki, sumpah serapah. Ustaz Somad nggak marah, nggak pernah saya baca. Saya baca. Cuman saya nggak bisa balas, orang passwordnya saya nggak tahu. Admin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesantren ikut menjaga alam, santri berprestasi, alam berseri, yang terakhir bangkitkan negeri. Siap membangkitkan negeri kita? Indonesia pernah menjadi kebanggaan dunia, macan Asia, menggelegar, semua takut. Begitu dia tersenyum, nggak takut lagi. Ternyata macan itu ompong. Nanti akan lahir macam-macam Asia. Dari mana lahirnya? Dari pondok pesantren. Memang dia pondok pesantren, belajar nahwu sharaf, belajar fikih, qawaidul fikih, tapi dia juga ngerti politik. Dia akan menjadi anggota legislatif, memperjuangkan syariat Islam lewat konstitusi, perda, peraturan daerah. Setuju? Peraturan daerah, nggak boleh keluar rumah pakai sepeda motor duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari Aceh. Peraturan daerah nggak boleh, karena kalau keluar duduk ngangkang masuk angin, dianggap tidak sopan. Peraturan daerah, siapa saja yang masuk ke daerah ini maka dia mesti menutup aurat. Datang bule pakai pakaian Eropa, masuk ke pantai mandi, datang polisi syariah kasih kain sarung. Buli dan Pak Le, sini sebentar. Dikasih kain sarung, dibacakan perda. Ini peraturan daerah, tidak boleh di sini membuka aurat. Peraturan daerah, nggak boleh pacaran, laki-laki perempuan nggak mahram berjalan bersama, maka dirazia. Setuju? Kalau
Kalau anggota dewannya santri semua walaupun berbeda partai, kira-kira perda ini gol atau enggak gol? Gol, karena setuju. Kita tinggal di negara demokrasi, maka perjuangkan syariat Islam melalui konstitusi. Perjuangan kita, perjuangan konstitusional. Perjuangan santri ke depan adalah merubah kerumunan menjadi kekuatan. Takbir. Kita sudah terbiasa berkerumun, kita sudah terbiasa bergerombol, tapi kita belum terbiasa berbaris. Karena berkerumun itu mudah, bergerombol itu mudah, berbaris itu susah. Karena berbaris perlu ada pemimpin komando dan komandan. Kata Kiai Pupu, bukan kata saya. Berkumpul, gerombol, ramai, tapi nggak jelas visi misi targetnya apa. Akhirnya hanya menjadi sumber fitnah. Tapi walaupun begitu, kerombolan itu sudah menjadi kekuatan. Alhamdulillah. Jangan berhenti hanya sampai gerombolan, perkumpulan ramai. Mesti ada barisan. Karena Allah berkata dalam Al-Quran, bukan gerombolan, tapi yang dikatakan Allah barisan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Tidak ada dalam ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi gerombolan. Shaffa, barisan yang kokoh. Ka'annahum bunyanun marsus. Ada komandonya, ada komandannya, ada targetnya, jelas visi misinya. Dan itu hanya bisa dikendalikan oleh anak-anak pesantren. Karena mereka sudah terdidik untuk disiplin dari mulai bangun tidur sampai tidur malam. Jamnya sudah disepakati, muttafaqun alaih, yang lewat kena hukuman. Santri sekarang nggak seperti zaman kami dulu. Santri sekarang dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman Ustadz Somad dulu nggak terhitung tangan ini berapa kali dipukul pakai rotan batang sapu. Masih ingat saya yang pukul? Kakak-kakak kelas yang kelas 5. Kelas 5 jadi mudabir, kelas 6 jadi ustaz. Di atas itu ustaz tinggi di Sidratul Muntaha. Masya Allah, tabarakallah. Dendam ustaz dengan senior-senior juga. Setiap saya ceramah keluar kota ketemu, saya nggak dendam. Cuman kalau dia ngundang saya nggak datang. Tetap silaturahim. Kami ketemuan alumni. Abang dulu yang mukul kan? Iya. Semua jadi indah pada saatnya, semua jadi indah. Kenangan-kenangan yang dulu itu luar biasa. Mat, masih ingat mat? Apa? Dulu kita waktu nyuri bumbu pecel. Hari Sabtu, hari Ahad itu banyak santri-santri kedatangan tamu. Emaknya datang, bapaknya datang, kakaknya datang, neneknya datang, bawa rambutan, bawa bumbu pecel. Tapi dia bakhil bin pelit bin medit. Saya nggak nakal, cuma teman-teman saya ini, mah yang ini halal nih, ghanimah. Tapi kami udah minta maaf, udah damai. Masya Allah, tabarakallah. Santri sekarang baik-baik semua. Kelihatan dari wajahnya soleh-soleh. Ya seperti kami dulu nakal-nakal. Nakal aja bisa jadi orang, apalagi yang soleh. Sekarang banyak orang yang pesimis melihat Indonesia. Gimana Indonesia ke depan? Saya tidak pernah pesimis. Makanya saya suka datang ke pesantren. Pesantren membangkitkan optimisme. Saya tetap semangat. Tidak mungkin sebanyak ini anak-anak yang soleh ini tidak akan mungkin mereka ini 1, yang 2, 3, 5 akan memimpin negeri ini. Sekarang hanya sudah ada kiai yang jadi wakil gubernur, betul? Oleh sebab itu ke depan kalianlah yang akan memimpin negeri ini anakku. Takbir. Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan negeri. Ceramah Abdul Somad sesuai materi. Jadi nanti mudah aja. Kalau ada yang nanya, apa ceramah Abdul Somad? Udah tinggal buat itu aja. Saya selalu ceramah itu biasanya pakai poin 1, 2, 3 atau sesuai dengan tema. Tujuannya apa? Supaya santri-santri kalau ditanya gurunya mudah ngasih jawaban. Apa judul ceramah Abdul Somad?
Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan lagi. Intel juga kalau ditanya atasan sudah dijawab. Apa ceramah Abdul Somad tadi? Siap komandan. Santri berprestasi, alam berseri, bangkitkan lagi. Mantap, bubar barisan. Berapakah thariqah yang ada di dunia? Di Indonesia ada namanya Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Mu'tabarah. Presidennya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya memberi saya gelar Syekh Abdul Somad. Saya bukan gak hormat pada beliau, belum saya pakai, takut demam. Karena namanya terlalu besar. Di kampung saya kalau ada anak demam, dilihat, oh ini namanya terlalu besar. Jadi bawaannya meriang panas dingin. Syekh Lutfi bin Yahya, Presiden Thariqat. Yang paling besar di Maroko namanya Thariqat Tijaniyah. Kemudian Thariqat Syaziliyah. Itu ulama besar ilmu hadis namanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Tarekat mereka adalah Syaziliyah, Syekh Abdul Hasan As-Syazili. Ada lagi tarekat Qadiriyah, dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada lagi tarekat Syaziliyah, Abdul Hasan As-Syazili. Ada lagi tarekat Darqawiyah. Ada lagi tarekat Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Ahmad Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Tapi Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Balawi. Ada lagi tarekat Naqsyabandiyah, Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada lagi tarekat Syattariyah, Ahmad Syekh Abdullah Syattari. Namanya tarekat Syattariyah. Jadi tarekat itu banyak. Kalau di Mesir ada namanya Al-Majlisul A'la Lis Turuq As-Sufiyah. Al-Majlisul A'la Lit Turuq As-Sufiyah. Dan majlis ini boleh utusannya duduk di parlemen. Waktu zaman saya di Mesir, ketua Al-Majlisul A'la Lit Turuq As-Sufiyah namanya Syekh Ahmad Omar Hashim, rektor Universitas Al-Azhar yang juga ahli hadis. Jadi di sana ahli hadis, profesor, doktor, rektor, tapi juga mengamalkan tarekat. Tarekat itu adalah jalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kelahi antara Syaziliyah dengan Naqsyabandiyah dengan Qadiriyah, kemudian Abah Hanom, kombinasi antara dua TKN, tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kalau mau mengamalkan tarekat, yakinkan dua. Yang pertama ada silsilah sanadnya. Yang kedua ada mursyidnya orangnya soleh. Kalau ada sanadnya, tarekatnya mu'tabar, lalu kemudian mursyidnya orang soleh, silakan amalkan. Tarekat kita adalah tarekat mu'tabarah, tasawufnya sunni, bukan tasawuf falsafi, ahlus sunnah wal jamaah. Ustaz, ini ada tarekat baru. Tarekat apa namanya? Tarekat Somadiyah. Yang mendirikannya siapa? Uwas. Oh, nggak bisa. Karena dia tak ada silsilah. Kita ikut aja yang sudah ada silsilahnya. Al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad, orang akan ngomong seenaknya saja. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kamu ngambil agama ini dari siapa? Bersanad dari kiai-kiai kita sampai kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bersanad dari guru-guru kita sampai kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Bersanad dari guru-guru Habib kita sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membedakan petunjuk yang datang ke dalam hati, apakah itu dari Allah atau dari setan? Sementara petunjuknya sama-sama baik. Wah, berarti itu setan syariah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua lammah. Lammatul malaikah, bisikan dari malaikat namanya ilham. Sedangkan bisikan dari setan namanya waswasah. Oleh sebab itu sebelum tidur kita berwudu dulu, sholat sunat witir dulu, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, nanti ketiduran. Sebelum makan minta lindung kepada Allah. Anak-anak kecil didoakan seperti doa Nabi untuk Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah. Maka insya Allah kita terjaga, terselamat dari itu.
Tapi kalau ada bisikannya sama-sama baik, disebutkan dalam kitab Al-Lumah, ditulis oleh Imam Saraj At-Tusi, ahli tasawuf. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, ketika sampai ke dalam hutan, tiba-tiba burung-burung yang ada hinggap di pohon kayu mengucapkan salam kepada engkau. Saya masuk ke dalam hutan, tiba-tiba burung itu mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Waalaikumsalam. Masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam kepada engkau. Bagaimana cara membedakan bahwa itu karomah atau istidraj? Caranya dua. Kalau mendengar ucapan burung itu ada rasa takut kepada Allah, maka itu berarti karomah datang dari malaikat. Tapi kalau begitu masuk ke dalam hutan, burung-burung mengucapkan salam, datang rasa bangga, keluar dari hutan lalu bicara, akulah wali Allah. Semua burung sudah bersatu mengucapkan salam kepadaku. Sesungguhnya kau wali setan. Kenapa? Karena tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah. Makanya saya pernah nanya, ini jadi ustadz viral ini, jangan-jangan ini dari setan. Kalau ada rasa sombongmu dalam hati Abdul Somad, berarti kau setan. Tapi kalau dalam hatimu ada rasa takut kepada Allah, makanya saya tidak pernah datang ke Miftahul Huda 2 ini datang untuk berceramah, tidak, na'udzubillah. Aku datang ingin bersilaturahim kepada mujahid-mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Aku datang kemari mau belajar kepada mereka bagaimana ikhlas kepada Allah. Maka niatnya mesti diluruskan. Maka kalau sampai dalam hatimu ada rasa bangga, ada rasa ujub, ada rasa sum'ah, ijabul mar'i bi nafsihi unwanu dha'fi aqli. Ustaz, kan sekarang lagi gencar-gencarnya NKRI harga mati. Sedangkan yang dibawa mati secara hakikat adalah Islam. Manakah yang lebih tepat antara NKRI harga mati dan Islam harga mati? Kalau kita mati nanti, yang dibisikkan ke telinga sebelah kanan, La ilaha. Ada pernah melihat waktu dibisikkan NKRI? Ada. Tapi hubbul watan minal iman. Kita tetap sayang jaga NKRI supaya kita bisa beribadah dengan tenang, supaya kita bisa melaksanakan rukun iman, rukun Islam dengan tentram, supaya tidak bisa berkelahi, berhancur lebur perang. Maka kita tetap jaga keamanan, kedamaian, tapi kita tetap wala tamutunna illa wa antum. Jelas? Itu ada santri yang bawa sorban naik ke atas, ikan-ikan besar ada di nanti naik ke atas. Mohon pencerahannya menyikapi hukum waris di zaman sekarang. Laki-laki perempuan itu disamaratakan. Padahal dalam konsep Al-Quran jelas bagian laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dalam kasus ini boleh apa tidak? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. 2 kali diulang Allah dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling detail, ayat paling lengkap kecuali tentang waris. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Kalau ada anak kamu dapat 1/4. As-sumun 1/8, as-sudus 1/6, as-sulus 1/3, an-nisfu setengah. Disebutkan secara detail Al-Quran. Siapa yang merubah hukum Allah, wa man lam yakum bima